Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Edo Gede Suryabaskara dari Universitas Udayana dan Prodi Informatika. Saya dengan NIM akhiran 100 dari Angkatan 22 ingin menyampaikan sebuah video yang berisikan sebuah review jurnal yang berjudul Implementasi dan Analisis Model Machine Learning Decision Tree untuk deteksi akun palsu di Twitter. Tidak lama lagi, saya akan menyampaikan review jurnal ini dan tentu saja langsung tanpa di-skip. Saksikan. Oke, kita masuk ke identitas jurnalnya. Nah, jurnal ini dibawakan oleh Rizka Taufik, Risti Jimah, dan Ahmad Solicin dengan judul Implementasi dan Analisis Metode Machine Learning Decision Tree untuk Deteksi Akun Palsu di Twitter. Oke, penerbit dari jurnal ini itu dari Informatika Budi Dharma. Oke, Informatika Budi Dharma sendiri sudah dilabeli Sinta 3. Oke, kita lanjut ke tahun penulis. Tahun terbitnya. Oke, diklaim dari jurnal ini disubmit pada tanggal 12 bulan 3 2024 dan dipublikasi tanggal 23 bulan 4 2024. Oke, ketiga penulis tersebut berasal dari Universitas Budi Luhur yang berada di Jakarta, Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan. Oke, apa saja sih yang menjadi sebuah latar belakang? Kenapa penulis-penulis ini mengangkat judul deteksi akun palsu di Twitter? Oke, di era digital ini banyak sekali informasi yang tersebar, baik itu informasi tentang kesehatan, makanan, apapun itu bisa saja tersebar di media sosial. Salah satu media sosial yang melandasi itu adalah Twitter. Jadi, penulis tersebut menemukan suatu masalah di mana adanya informasi-informasi yang tidak diketahui kebenarannya itu disebarkan secara terus-menerus oleh akun yang tidak bertanggung jawab atau bisa kita sebut sebagai akun palsu atau akun bot. Nah, akun-akun tersebut menggiring suatu opini. Nah, dia menggiring opini dan kita tuh menjadi sangat resah akan akun-akun bot tersebut. Penulis itu resah, saya resah, semua resah, seperti itu. Nah, jadi penulis itu menemukan suatu solusi di mana dia akan membuat suatu model yang berisikan sebuah algoritma decision tree. Ini tuh machine learning yang algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan mana akun bot, mana akun asli yang menyebarkan informasi secara legal ya, seperti itu. Oke, itu latar belakang pendahuluannya. Kita lanjut ke apa sih yang menjadi tujuan dari penulis ini mengangkat tema tersebut. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama itu adalah pengembangan. Pengembangan itu maksudnya mengembangkan metode klasifikasi yang bisa membedakan mana akun Twitter asli dan mana akun Twitter yang palsu. Selanjutnya itu adalah analisis performa. Maksud analisis performa ini adalah analisis performa dari model machine learning yang beralgoritmakan decision tree tadi itu di analisis performanya. Performa yang dianalisis itu maksudnya itu akurasinya, presisinya, dan nilai recall-nya dari model yang tadi itu. Selanjutnya adalah analisis performanya. Di sini bukan. Maksud saya bukan analisis performa, tapi itu adalah memberikan solusi. Solusi di mana kita bisa saja solusi atas informasi yang tersebar. Jadi karena informasi yang tersebar terlalu liar,
maka ini bisa menjadi solusi untuk memfilter informasi-informasi tersebut. Gitu. Kita lanjut ke metode apa saja sih yang digunakan dalam penelitian ini, model ini di jurnal. Oke, metode yang pertama, bukan kita bahas dari segi menyeluruhnya. Jurnal ini menyebutkan bahwa metodologi yang dipakai itu adalah cross industry standard process for data mining. Nah, jadi dia tuh mengambil data dengan metode CRISP-DM ini, CRISP-DM. Nah, oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu, jurnal ini menyebutkan bahwa dia menerapkan CRISP-DM untuk mengumpulkan data di Twitter. Nah, selanjutnya data-data itu akan diproses. Proses yang di sini yang dimaksud itu adalah misalkan eh, pembersihan data, penanganan atribut yang hilang, transformasi, pengolahan fitur numerik, normalisasi teks, eh, atribut turunan, dan seperti itu. Nah, habis itu selanjutnya adalah proses data mining berdasarkan CRUSDM. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas data yang sebelumnya diambil tadi agar sesuai dengan eh, apa yang dibutuhkan di model ini. Apa saja sih? Misalkan apa aja yang langkah prosesnya? Langkah prosesnya itu ada scraping. Scraping ini misalkan kayak datanya tuh diambil dari Twitter. Data-data yang diambil itu maksudnya kayak data nama pengguna, tweetnya, jumlah suka, jumlah retweet, jumlah pengikut, yang kayak gitu-gitu diambil semua. Habis itu kita akan membersihkan data-data yang diambil tersebut, misalkan kayak ada missing values-nya, atau misi data-data yang kayak error gitu, kita bersihkan. Habis itu ada langkah namanya binary encoding. Nah, binary encoding itu eh, ngeklasifikasiin misalkan ada foto profil atau enggak. Kalau ada foto profil itu dikasih satu, kalau enggak ada namanya nol. Enggak ada nol, ada satu yang kayak gitu-gitu. Kan tadi udah dapat data di scraping, udah dibersihin, bisa diklasifikasiin misalkan eh, nama satu, bio satu, berarti ada nama, ada bio kayak gitu. Habis itu numerical fitur, eh, misalkan misalkan kan tadi ada kayak umur akun misalkan. Umur akun itu kan bisa dilihat. Itu nggak mungkin kan kita kayak ada atau enggak, 0 atau satu. Jadi kita ada numerical fitur di mana akun X itu eh, dijadiin kayak apa namanya? Di umurnya disebutin secara angka seperti itu. Nah, penambahan atribut turunan. Atribut turunan yang dimaksud itu misalkan rasio follower following. Itu kan nggak mungkin kita dapat data follower following rasio gitu kan dari Twitter. Jadi kita bisa aja kayak follower following rasio tuh dikurangin. Kita dapat data baru gitu. Itu namanya atribut turunan. Habis itu keyword labeling text. Nah, misalkan ada kata-kata tertentu kayak apa ya? Misalkan yang kayak buat-buat itu kan misalkan jualan di bionya. Bisa aja langsung kita klasifikasiin dia misalkan dari kata-kata di bio misalkan ada kayak dijual atau apapun itu, kita bisa klasifikasiin dia langsung ke bot gitu. Nah, jika udah tadi klasifikasiin di bot, itu langkah selanjutnya adalah labeling. Labeling itu misalkan yang tadi-tadi itu udah banyak sekali identifikasi sebagai bot. Misalkan rasionya kayak misalkan tadi berapa ya? Tadi itu kan ada 7 proses. Misalkan 4 dari 3 itu udah bilang dia bot, itu bisa jadi labeling langsung bot kayak gitu. Habis itu adalah modeling. Nah, modeling itu di jurnal ini menggunakan perhitungan entropi sebagai eh, alat atau perhitungan untuk memilih nilai terbaik gitu. Nah, selanjutnya adalah evaluation. Nah, evaluation di sini untuk mengevaluasi
itu menggunakan model confusion matrix, di mana menghasilkan atau menghitung itu akurasinya, presisi, recall, dan skor F1-nya. F1 score. Nah, itu ada tahap, habis itu ada tahap deployment, jadi tahap ini bisa dipakai, ada implementasi, jadi kayak ada UI-nya yang kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya adalah dataset dan tools apa saja sih yang dipakai. Oke, dataset itu dipakai itu adalah akun Twitter dari Universitas Budi Luhur itu sendiri. Nah, disebutkan di jurnal ini bahwa Universitas Budi Luhur mempunyai 4.881 akun Twitter di dalamnya. Nah, dari akun Twitter tersebut, eh, penulis jurnal langsung bisa mempunyai data atau klasifikasi langsung di mana dia mengetahui bahwa itu ada 2.515 akun asli dan 2.366 akun palsu. Nah, mungkin dia atau jurnal ini langsung tahu mana akun bot atau enggak. Itu gunanya untuk pengetesan tadi, di mana dia bisa membandingkan yang mana aktual bot dan mana aktual asli itu di sini. Jadi kalau kita nggak tahu tuh kan, jadi nggak tahu mana asli mana palsu, soalnya kita bawa ngetes kayak gitu. Jadi di sini dia langsung tahu gitu. Nah, dari sini nih langsung di scraping dari follower-follower Universitas Budi Luhurnya. Setelah dia tahu apa aja yang udah setelah di scraping, ntar pasti dia buat atributnya yang kita sebutkan. Mulai dari profil URL, screen name, user ID, name, image URL, habis itu create app-nya, habis itu follower count-nya, dan lain-lain. Setelah itu, eh, pasti akan membuat atribut turunan yang seperti kita tahu. Jadi, mungkin kayak yang saya sebutkan tadi, itu follower friend ratio, habis itu ada, mungkin di sini bisa disebut gini ya, atribut turunan yang labeling tadi. Kita nggak tahu, nggak bisa dapat label itu dari mana. Tadi kita akan membuat atribut baru, labeling buat atau enggak berdasarkan rasio tadi, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah eh, tahap data preprocessingnya. Misalkan ada missing value, itu kan diisi data. Data apa jadi isi missing value itu masuk ke dataset ini. Misalkan binary encodingnya, konversi ke teks lowercase, itu penting. Jadi semuanya, jadi kayak misalkan ada akun yang alay, pakai gede kecil gitu, teksnya itu bisa dilawarin semua. Nah, seperti itu. Habis itu ada juga labeling dari kata kunci. Misalkan di bio-nya ada kata jualan gitu atau apa-apa bisa langsung dilabelin bot atau auto atau spam. Di jurnal itu disebutkan begitu. Nah, apa saja sih toolsnya? Tools yang pertama itu disebutkan bahwa dia memakai Python sebagai alat utamanya dengan library-library seperti Pandas, Skitlearn, RE itu maksudnya regular expression, dan Matplotlib. Nah, metode penyusunannya itu ada GraphDM dan Web Scraping Tools. Nah, kenapa saya bisa bilang Web Scraping Tools? Mungkin dia ini secara eksplisit karena tidak disebutkan di jurnal, tapi saya tambahkan di sini. Karena di sini dia tidak menyebutkan apa saja Web Scraping Tools-nya. Mungkin dari library juga bisa. Itu, oke, kita masuk ke mana hasil dari langkah-langkah yang tadi sebelum dilakukan. Oke, hasil paling utamanya itu adalah akurasi modelnya mencapai 99,91%. Ini sudah sangat tinggi, di mana dataset yang digunakan itu kan tadi 4.881 akun. Nah, di sini presisinya itu mencapai 99,88%. Itu dari segi presisi, di mana hanya 0,12% akun asli yang disalah klasifikasikan sebagai bot, dan sisanya itu ada yang di akun palsunya dikatain asli.
Nilai recall-nya itu hanya 0,06% akun bot yang tidak berhasil terdeteksi. Maksudnya kayak missing gitu. Nah, habis itu F1 score itu adalah 99,9%, menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall itu sangat tinggi. Oke, confusion matrix. Nah, tabel ini tuh menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah yang dibuat oleh perbandingan label aktualnya. Kita kan tahu aktualnya tadi itu bahwa berapa ya tadi, lupa. Aktualnya itu kan kita tahu disebutin tadi aktualnya itu 2.515 akun asli dan 2.366 kalau nggak salah akun palsu. Nah, disebutin di sini kalau ada data di mana false positif dan false negatif itu FPFN, disebutkan dua akun asli itu diklasifikasikan sebagai bot dan akun bot tuh diklasifikasikan, satu akun bot tuh diklasifikasikan sebagai asli, seperti itu. Oke, kita masuk ke pendapat dan potensi yang bisa dari jurnal ini. Oke, pendapat saya mengenai jurnal ini itu mungkin dari segi hasil tadi ya. Hasilnya itu udah 99,91%. Itu tuh udah sangat bagus, mengingat ini kayak dipakai di sebuah kampus itu dengan tingkat akurasi 99,91% itu sudah sangat bagus. Nah, habis itu di mana setelah saya baca-baca jurnal ini tadi, penulis itu sangat menumpukan hasilnya tuh ke atribut turunannya. Atribut turunannya itu yang paling penting tadi itu disebutkan di follower friend ratio. Jadi misalkan follower friend ratio-nya tuh amat sangat jauh, misalkan kayak 2000 follower, 2000 ya, 2000 following, tapi friend atau followernya itu cuman dua atau satu gitu kan, itu atau enggak sesama bot deh cuma 100 gitu, dia punya 100 akun bot saling follow gitu misalkan, itu tuh bisa aja dia bot, kayak gitu disebutin. Nah, persentase terbesar itu tadi disebutin di sana. Habis itu mungkin keunggulannya atau kelebihannya. Setelah itu mungkin kekurangannya. Kekurangannya itu mungkin untuk model Twitter, apalagi kita tahu sendiri Twitter itu sangat luas. 4.881 akun itu bisa dibilang nggak nggak besar-besar banget, tapi nggak kecil-kecil banget juga. Jadi misalkan, apalagi tadi kan saya sebutin itu bertumpu banget ke follower friend ratio. Misalkan nih, ada suatu sindikat bot, gitu punya 5.000 akun langsung, di mana mereka saling follow. Jadi kan misalkan 5.000 following, 5.000 follower, mereka tuh nggak nge-follow bidang-bidang lain, tapi saling follow entah bot aja. Yang kayak gitu-gitu kan bisa aja jadi bumerang, karena di model ini dia tuh cuman ngandelin follower friend ratio. Nah, mungkin di jurnal ini disebutin kalau di mana namanya, di universitas ini berhasil karena dia tuh ngecek datanya bagusnya dipakai di sini, tapi kalau ini misalkan dipakai di luar, di mana ada sindikat bot yang benar-benar niat gitu 5.000 langsung kayak gitu, yang kayak gini-gini nih bisa langsung dipatahin, walaupun mengingat misalkan mereka saling follow, misalkan kayak nambahin algoritma follow-followannya ternyata bio atau akunnya lain kayak gitu bisa aja. Tapi yang kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa dapat langsung karena itu perlu ngecek lagi followingnya siapa aja gitu. Nah, itu mungkin kekurangannya, itu nggak bisa dipakai di lingkup yang lebih luas. Kalau di kampus ini mungkin bagus banget, tapi kalau di luas saya nggak tahu hasilnya kayak gimana.
Habis itu pendapat saya tuh mungkin bisa ditambahin lagi label teks tuh misalkan ya. Misalkan kayak ketan jika buat menggunakan bahasa alami kayak gitu-gitu. Habis itu ini udah bagus banget tapi masih bisa ditingkatkan. Oke, kita lanjut ke potensi pengembangannya. Menurut saya, potensi pengembangan itu terdapat di penambahan turunan yang tadi. Mungkin dari scraping data tuh akun-akun ya udah segitu-segitu aja karena akun itu punya data kayak gini. Tapi kalau turunan itu kan bisa ditambah-tambahin. Misalkan misalkan kayak tadi kan di sini nggak ada yang kita dapat bio. Bio itu misalkan dibaca panjangnya seberapa. Kalau di sini kan dia cuma mengklasifikasikan sebagai teks kayak spam, bot, ya kayak gitu-gitu tuh. Kayak penjualan kayak gitu-gitu kan langsung dilabelin box gitu. Bot. Sekarang kita bisa menambahkan kayak panjang panjang bio. Misalkan panjang bionya berapa. Yang normal-normal dari akun asli kita teliti lagi berapa ya kayak gitu-gitu. Habis itu misalkan juga interval tweet. Kalau kayak kan dapat postingan. Misalkan dia nge-tweet 2000 postingan. Yang kayak gitu-gitu kan kita bisa dapat lagi data data postingan itu kita ngambil data postingan tentu aja kalau kayak gini. Kan mungkin itu berat, tapi ya kayak gini-gini biasanya efektif ke bot. Karena bot itu biasanya kalau dapat orderan, dia pasti bakal nge-spam pendapat yang sama biar trending. Kalau gitu kan di X atau Twitter ini kan pasti nyarinya buat bot ini trending kayak gitu kan. Trending ke berapa kayak gitu-gitu kan pasti di follow up terus itu post-postannya biar banyak. Walaupun misalkan yang saya sebutkan tadi, misalkan 5.000 pengikut 5.000 begini, bisa aja dia nge-up tuh samaan berapa, misalkan 2 postingan, 3 postingan barengan gitu, itu bisa aja bot. Gitu. Oke, kita lanjut ke apa kesimpulan dari yang saya omongin tadi. Kesimpulannya, pertama itu adalah efektif, di mana decision tree ini terbukti efektif untuk eh, akun palsu yang ada di Universitas Budi Luhur. Kedua itu adalah faktor penentunya. Apa saja sih faktor penentu di sini? Faktor penentunya itu adalah preprocessingnya tadi, di mana datanya tuh dikeliling dulu, kita tahu missing value-nya, kita isiin missing value-nya, kita benerin noise-nya dulu. Habis itu preprocessing ini benar-benar membantu di datanya. Habis itu yang MVP-nya tuh juga di preprocessnya, preprocess apa namanya? Atribut turunannya, apalagi follow friend ratio yang benar-benar ditekenin sama penulis di sini. Nah, data-data itu jadi lebih bagus di preprocessing. Habis itu algoritma di decision tree itu juga ada kayak decision tree-nya. Apa sih ke depannya? Ke depannya termasuk ke depannya itu maksudnya di sini potensi dan pendapat dan potensi saya itu masih ada ruang pengembangan tentu saja di sini. Misal ruang pengembangannya untuk decision tree ini mungkin atribut tambahannya ditambah ya kayak gitu-gitu. Nah, data yang dipakai juga bisa jadi ditambah karena ini tadi dia bilang mau mau bikin model, itu masih ada ruang intinya. Oke, mungkin itu aja review dari saya dari jurnal pendeteksi akun bot di Twitter yang dibikin oleh Ahmad Solihin, Kristi Cimah, dan Rizka Taufik. Oke, sekian sekian dari saya. Saya Surya Baskara. Sekian, terima kasih.